waktunya kakak-kakak sekolah minggu yang pagi ini bersama-sama mengikuti ibadah. Dalam kondisi pandemi yang masih terus terjadi, bahkan semakin melonjak, aku, Shanesa, tetap mengharapkan kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan penuh semangat mendengar panggilannya untuk beribadah. Yuk, dengan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Dengan dia, panggil nama saya. Adik-adik, mari kita doa pembukaan. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik, sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Sehingga pada pagi hari ini kami mendengar panggilan Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan sendirilah yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami dengan berfokus hati untuk mendengarkan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Wah, udah pada semangat nih teman-teman. Kita semua bergirang tentunya. Teman-teman, tentu kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia terus memulihkan keadaan kita. Terlebih lagi saat ini di situasi pandemi, kita terus berharap bahwa Allah turun untuk memulihkan semuanya. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian, Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus hanya kepada Dia. Adapun tema kita hari ini adalah panggilan Allah untuk hidup kudus yang akan disampaikan oleh Kak Evan. Kita semua tentu mengenal sosok Paulus dengan segala hal tentang kisah hidupnya. Nah, minggu ini kita akan belajar ke kota Korintus, di mana Paulus akan kembali datang ke kota itu. Ngapain ya Paulus ke kota Korintus? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Tapi sebelum Kak Evan menjelaskan semuanya kepada kita, yuk kita angkat satu pujian terlebih dahulu, yaitu Kasih. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita berkumpul lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita adik. Bapa di sorga, terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kumpulkan kami di dalam kebaktian online pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan mengajar kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti tentang firman yang akan kami pelajari. Ya Bapa, berkati adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati koneksi internet kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu juga ya Bapa yang akan menyampaikannya, berkatilah ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dan sekehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan tentang kehidupan dan surat-surat Paulus yang telah diajarkan oleh Karyana. Adik-adik sudah belajar tentang bagaimana Paulus menuliskan surat-suratnya kepada jemaat untuk menyebarkan firman Tuhan
dan untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah jemaat saat itu. Surat-surat Paulus ditujukan untuk pengajaran ya adik-adik. Rasul Paulus telah menjadi pembawa pesan Kristus kepada orang-orang saat itu. Tentunya adik-adik kita semua bisa ya adik-adik menjadi pembawa pesan Kristus di lingkungan kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang panggilan Allah untuk hidup kudus. Kita akan belajar dari salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat 1 Korintus. Sebelumnya, adik-adik, mari kita baca Alkitab kita. Kisah Para Rasul 18 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Adik-adik, surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kira-kira pada tahun 55 Masehi. Kitab 1 Korintus mengikuti bentuk standar surat-surat perjanjian baru yang dibahas dalam pelajaran sebelumnya. Dalam isi surat, pesan utama dan perintah untuk kehidupan yang Paulus tuliskan saling terjalin. Penerapannya hampir terus-menerus terlihat di sepanjang surat Rasul Paulus ya adik-adik. Paulus pertama kali menyebarkan Injil di kota Korintus pada perjalanan misinya yang kedua. Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun. Kota Korintus saat itu adalah sebuah kota di Yunani dan merupakan sebuah kota metropolitan, sebuah kota yang menjadi pusat industri dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan juga adik-adik, kota Korintus ini juga sebuah kota yang amoral. Nah, adik-adik, selama pelayanan Paulus di Korintus, jemaat berkembang dan sangat baik. Ada yang mendengar dan menerima pemberitaan Injil Paulus. Tetapi ada juga yang menolaknya. Allah memampukan Paulus untuk mendirikan jemaat dan mengarahkannya dalam pelayanan Paulus di kota Korintus. Ketika Paulus meninggalkan Korintus,
jemaat di Korintus bertumbuh sangat baik, adik-adik. Tetapi adik-adik, setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, Paulus mendengar terjadi masalah-masalah besar di tengah jemaat Korintus. Adik-adik, ada beberapa permasalahan pokok yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, yaitu adik-adik, di sana terjadi perpecahan. Dan yang kedua, di antara jemaat yang hidup di dalam dosa, ada di antara jemaat yang hidup di dalam dosa seksual. Kemudian adik-adik, ada juga mengenai praktik-praktik hidup seperti perdebatan terhadap makanan. Apakah orang Kristen dapat memakan daging atau penyembahan berhala? Juga perdebatan tentang karunia. Dan yang keempat adik-adik, ada juga tentang ajaran sesat yang mencoba mengacaukan pemahaman iman jemaat di Korintus. Nah adik-adik, Rasul Paulus mendengar permasalahan ini ya, menuliskan suratnya pada 1 Korintus. Rasul Paulus ingin merespon terhadap permasalahan yang terjadi di tengah jemaat saat itu. Adik-adik, perpecahan jemaat di Korintus terutama disebabkan oleh ketidakdewasaan, doktrin yang salah, dan kesombongan dari jemaat di sana. Pada suratnya, Paulus meminta orang-orang percaya yang ada di sana untuk melayani bersama-sama dengan rendah hati dan untuk mengikuti Kristus saja. Nah, adik-adik, pada surat 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, adik-adik bisa membaca di rumah ya. Paulus menggambarkan jemaat di Korintus sebagai jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Sebagai umat Allah yang kudus, jemaat di Korintus dikhususkan oleh Allah untuk mengasihi dan melayani Allah saja, dan juga harus bertumbuh dalam menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah. Paulus menasehatkan jemaat di Korintus supaya mereka seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antara mereka. Paulus juga menunjukkan bahwa perpecahan itu salah dan bahwa kesombongan dan ketidakdewasaan merupakan bagian besar dari masalah perpecahan di jemaat Korintus. Pada suratnya ini Paulus menyimpulkan bahwa barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah hanya dalam Tuhan, adik-adik. Paulus ingin mengatakan bahwa gereja bukanlah kontes popularitas ya adik-adik. Gereja adalah komunitas orang-orang yang berpusat pada Yesus, bukan kepada pengajarnya. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya solusi yang Paulus berikan saat itu terhadap masalah perpecahan di jemaat Korintus? Ya, betul adik-adik. Kasih ya adik-adik. Paulus ingin agar kasih satu kepada yang lain menjadi ciri anggota-anggota jemaat di Korintus. Allah ingin agar orang-orang percaya di Korintus bersatu dan bekerja sama dalam kasih, adik-adik. Paulus juga merespon terhadap permasalahan jemaat di Korintus yang hidup dalam dosa seksual. Pada surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik bisa membaca di rumah ya. Paulus mengatakan bahwa kepercayaan kepada kebangkitan jasmani harus mendorong orang-orang di Korintus untuk memakai tubuh mereka dalam cara-cara yang kudus. Jadi adik-adik, tubuh kita itu penting bagi Allah, sehingga Dia akan membangkitkannya pada hari terakhir. Sehingga adik-adik,
kita harus berhati-hati dalam menggunakan tubuh kita sekarang. Ingatlah adik-adik, tubuh kita adalah penting bagi Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan setelah menerima kasih karunia dari Allah melalui Kristus Yesus, tubuh kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik siapa adik-adik? Milik Allah. Jadi sangatlah penting adik-adik kita menjaga tubuh kita, kekudusan tubuh kita. Adik-adik, Paulus juga merespon terhadap permasalahan perdebatan di jemaat di Korintus tentang makan yang telah dipersembahkan kepada berhala dan juga perdebatan tentang karunia. Paulus menganggap masalah perdebatan tentang makanan ini tidaklah terlalu penting. Mereka berdebat tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Adik-adik, Paulus mengatakan bahwa semua makanan berasal dari Tuhan. Namun demikian, orang Kristen harus peka terhadap orang-orang percaya lain yang berkeberatan makan hidangan seperti itu. Adik-adik, Paulus juga merespon mengenai perdebatan karunia di tengah-tengah jemaat Korintus. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda kepada berbagai orang. Setiap karunia penting dan bermanfaat dalam pekerjaan Tuhan. Paulus juga mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan setiap anggotanya berkewajiban untuk mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita. Setiap anggota bekerja untuk kepentingan tubuh itu dan bukan untuk dirinya sendiri. Paulus juga merespon tentang ajaran sesat yang ada di jemaat Korintus. Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah nyata, benar, dan bukan kebohongan. Kematiannya tercatat di kitab suci. Bahkan berita tentang kematian dan kebangkitannya sudah terlebih dahulu dinubuatkan di kitab suci. Nah, adik-adik, di dalam surat Paulus ini, Kristus memanggil gerejanya, yaitu setiap kita umatnya, kepada kehidupan yang penuh kasih, kudus, dan murni. Ketika kita saling merespon dengan kasih Kristus, berarti kita menjalani hidup yang kudus. Hidup sebagai umat Allah berarti mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan kita dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, adik-adik, sama seperti jemaat yang ada di Korintus saat itu, dengan segala permasalahannya, hidup yang adik-adik dan kakak jalankan saat ini akan selalu menuntut kita untuk memilih mana yang kita suka dan mana yang kita mau. Betul kan adik-adik? Kita dapat memilih sesuka hati kita. Tapi adik-adik, sebagai orang yang sudah ditebus, pilihan kita adik-adik harus selalu berada di dalam pertimbangan untuk tetap terarah pada Kristus. Kakak berharap di tengah kecepatan perkembangan dunia saat ini adik-adik tetap dapat mengontrol diri ketika adik-adik sudah dapat mengakses berbagai hal dengan hanya menggunakan satu jari. Ketika fakta dan kebohongan berseliweran di media sosial, ketika pemikiran dan pendapat dari orang dapat dengan mudah diterima, adik-adik harus tetap dapat mengontrol diri dan tetap hidup
dalam hikmat Allah. Hikmat Allah adalah inti dari seluruh penjelasan surat Paulus yang pertama ini kepada jemaat Korintus. Hidup dalam hikmat Allah memang menuntut adik-adik dan kakak untuk memilih kekudusan sebagai cara hidup kita, sekalipun kita dicerca dan dianggap bodoh ya adik-adik oleh orang lain. Misalnya, hikmat Allah mengatakan, janganlah membenci seseorang. Tetapi adik-adik, orang yang menolak hikmat Allah itu akan menganggap bodoh orang-orang yang tetap mengasihi orang lain meskipun kita sudah disakiti. Contoh yang lain, hikmat Allah mengatakan berbohong adalah salah. Orang yang menolak Kristus pasti akan menganggap sikap itu adalah bodoh karena hanya akan membawa kerugian secara materi. Dan kita bisa ambil contoh yang lainnya adik-adik. Adik-adik, surat Korintus yang pertama ini dapat menjadi pelajaran bagi adik-adik dan kakak untuk belajar mengontrol diri dengan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Amin. Nah, jadi demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita tutup firman Tuhan kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu dapat tetap tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga dapat menerangi kehidupan kami. Ya Bapa, mampukan kami agar kami dapat tetap hidup dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dalam kekudusan. Berikan kami ya Tuhan kemampuan untuk dapat memilih yang hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa ya teman-teman firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Nah, gimana Paulus tetap dengan setia memperbaiki keadaan kota Korintus agar gereja Tuhan tetap terpelihara ajarannya dengan baik. Teman-teman, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mengucap syukur kami sudah bisa berkumpul walaupun secara online. Kami ingin berdoa agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan kami semua bisa mengikuti ibadah dan setia mengikuti ibadah setiap minggunya walaupun secara online. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami, semoga kami bisa selalu semangat mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun secara online. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar Presiden Jokowi dan pemerintah selalu dilindungi oleh Tuhan dan Presiden Jokowi bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia di saat pandemi COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan keluarga, teman, saudara, kakak-kakak sekolah minggu kami agar selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan selalu dijauhkan dengan virus COVID-19. Dan bila ada yang terkena virus COVID-19, semoga Tuhan segera pulihkan mereka agar mereka bisa beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman dapat menyerahkan persembahan kita dengan mentransfer ke rekening gereja yang ada di sini atau dengan scan melalui QRIS yang ada di sini.
Yuk kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita doa persembahan. Tuhan, begitu banyak berkat yang boleh kami terima Bapa di sepanjang kehidupan kami. Jika pada pagi hari ini Bapa, kami akan mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan kami ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan kami ini. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan betul-betul hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kebaktian kita akan segera berakhir, tapi pandemi belum berakhir. Tetap aku mengajak teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya tetap semangat ibadah ya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan satu pujian di jalan hidup yang lebar sempit. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa penutup.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai pada hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Kami mengerti banyak hal melalui sabda firman-Mu yang sudah Engkau taburkan pada kami pada hari ini. Dan bila sebentar lagi kami akan berpisah, melanjutkan setiap kegiatan pemberian Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Dan kami akan menutup doa ini seperti yang sudah Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Bapa makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Usai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.